Sahabat terkasih, tidak sedikit anak yang diangkat oleh suatu keluarga bisa bertahan terhadap keluarga yang mengangkatnya. Sama seperti jemaat di Galatia yang menjadi hamba dari para roh dunia yang menyesatkan. Kita pun sering terpikat oleh segala yang ditawarkan dunia, yang terlihat indah dan menarik. Jadi ingatlah sahabat, marilah kita tetap teguh dan setia kepada Dia, jangan kembali menukar anugerahnya dengan aneka hal duniawi. Karena Allah sudah mengangkat kita menjadi anak-Nya melalui anugerah di dalam Kristus. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Betapa pentingnya kita hidup di dunia ini untuk mengerti kehendak Tuhan ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah tidak diperhamba oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Mari kita berdoa, biarlah hari ini firman Tuhan ini memberi kita kekuatan dan jawaban bagi kita semuanya ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami tidak diperhamba oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Karena roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Biarlah oleh firman Tuhan ini merubah kami dan membuat kami bangkit dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Galatia pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau diperhambakan diri lagi kepadanya. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. Galatia 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, karena kita sudah benar-benar mengenal Dia dan mengerti betapa besar kasih-Nya kepada kita, mengapa kita masih berpikir untuk kembali kepada prinsip-prinsip agama yang lemah itu, seolah-olah kita masih tunduk kepada mereka. Sahabat yang baik, firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini bahwa setelah kita ada dalam Kristus dan setelah kita benar-benar mengenal dan memahami betapa dalamnya kita dikasih oleh Bapa kita di surga dan betapa besar anugerahnya kepada kita, maka identitas, status, dan posisi kita di hadapan Tuhan bukan lagi menjadi hamba atau anak yatim, atau bahasa Inggrisnya orphan. Amin, kita bukan orphan, kita bukan anak yatim ya. Tetapi kita percaya, mengerti dan menyadari bahwa identitas, status, dan posisi kita sudah menjadi putra-putrinya Allah yang merdeka. Maka sebagai putra-putrinya Allah, kita jangan lagi sedikit pun berbalik dan kembali diperhamba, diperbudak, dan tunduk kepada roh-roh dunia dan roh-roh agamawi yang lemah dan miskin. Jadi firman Tuhan ini sedang mengingatkan kita bahwa meskipun kita sudah dalam Kristus dan kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari segala perhambaan dan perbudakan, dosa, kutuk, kemiskinan, penyakit, tradisi, dan segala sesuatu yang agamawi, tetapi ketika kita kembali diperhamba oleh roh-roh dunia dan roh-roh agama yang lemah dan miskin ini, maka kita akan menjadi orang Kristen yang lemah, menjadi orang Kristen yang weak, ya, yang tidak berdaya, ya. Arti kata lemah atau asthenes bahasa Yunaninya adalah kita ini menjadi orang Kristen yang dikuasai oleh roh yang lemah, baik lemah secara fisik seperti sakit penyakit atau lemah secara rohani dan secara moral, seperti tidak punya kekuatan dan tidak punya daya tahan untuk hidup dengan cara yang benar. Akibatnya selalu mencari jalan pintas, cepat menyerah,
cepat putus asa, dan tidak punya keteguhan iman. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kita sudah menjadi lemah secara rohani, akhirnya kita jadi orang yang cari jalan pintas, ya, tidak berjalan dengan iman. Nah, karena secara rohani lemah, maka kita menjadi lebih percaya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga roh-roh dunia dan roh agama yang lemah dan miskin ini, sehingga membuat kita menjadi orang Kristen yang miskin. Di dalam bahasa Yunaninya adalah tohos, ya, di mana artinya kita menjadi orang Kristen yang dikuasai oleh roh yang miskin secara rohani, yaitu karakternya buruk, perilakunya juga negatif, responnya negatif, tidak hidup dalam kebenaran, dan tidak takut akan Tuhan. Roh yang miskin secara rohani ini membuat kita menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang menuntut dan yang membuat mentalnya menjadi miskin. Sehingga akibatnya kita menjadi orang yang miskin secara jiwani dan secara jasmani. Jadi semua ini manifestasi dari roh kemiskinan yang menawan kita. Nah, ini penting ya. Kita jangan miskin secara mental ya. Iya. Secara jiwa kita ya. Karena kita ditawan dengan roh yang miskin itu ya. Itu ya. Oleh karena itu, supaya kita bebas dari roh dunia yang miskin dan lemah ini, maka kita harus sesuai, selaras dan sepakat dengan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu percaya bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah putra-putrinya Allah. Ini lihat di dalam Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Sebab melalui Roh Kudus Allah telah melepaskan spirit of sonship itu ke dalam hati kita, sehingga kita dapat intim, dapat berseru kepada Bapa, yaitu ya Aba, ya Bapa, Bapa yang sejati. Amin ya. Jadi di dalam Kristus kita bukan lagi hidup seperti anak yatim, hamba atau budak yang ada di bawah hukum Taurat. Ya. Tetapi kita dapat menikmati menjadi putra-putrinya Allah sendiri. Karena kita adalah miliknya. Sehingga kita dapat mengakses segala sesuatu yang dimiliki oleh Bapa kita. Sebab kita adalah ahli warisnya yang sudah menyatu dengan Yesus Sang Mesias. Itu ada dalam Galatia 4 ayat 7. Sehingga kita memiliki hak, akses dan fasilitas yang khusus atas segala sesuatu yang menjadi milik Bapa. Wah, luar biasa ya. Kita ya. punya akses khusus ya, untuk masuk ke dalam fasilitasnya Bapa ya. Fasilitas Bapa ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Galatia pasal 5 ayat ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Nah, bersyukur di dalam Kristus, identitas kita adalah putra-putrinya Allah yang sudah tidak lagi diperhamba dan diperbudak oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kita sudah memiliki spirit of sonship yang sudah menyatu dengan Yesus dan menjadi ahli waris terhadap semua janji Allah. Sehingga kita memiliki hak, akses, dan fasilitas yang khusus atas segala sesuatu yang menjadi milik Bapa. Amin. Ya, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus fokus, percaya, dan pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa dalam Kristus kita sudah tidak lagi diperhamba oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Sebab di dalam Kristus identitas kita adalah putra-putrinya Allah yang sudah menerima spirit of sonship. Sehingga kita memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan menerima semua janji-janji Allah. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau kita berdoa, jangan seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang berdoa dengan bertele-tele dan yang menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, maka doanya akan dikabulkan. Sebab di dalam Kristus, identitas, status, dan posisi kita adalah putra-putrinya Allah. Dan kita memiliki Bapa yang baik, yang mengasihi kita, yang peduli kepada kita, dan yang sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Jadi kita berdoa bukan dari ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian, tetapi kita berdoa dari kasih, keyakinan, dan pengertian bahwa kita memiliki Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan dan yang sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Amin. Tuhan memberkati. Ini ada DM yang masuk, kita akan baca dari Andi Hendrawan. Selamat malam. Selamat malam juga Andi. Saya mau mengakui kesalahan saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya tergiur main judi online. Karena awalnya saya menang terus. Saya pun terus melanjutkan. Sampai suatu hari saya kalah dan bangkrut. Bersama dengan itu 2 anak saya berbarengan masuk sekolah. Akhirnya mau nggak mau saya pinjam sana sini untuk menutupi hutang dan sekolah anak saya. Belum lagi ditambah istri saya dan dari keluarga mampu. Dia juga minta untuk liburan dan belanja karena memang tidak pernah hidup susah. Rasanya saya frustasi banget sekarang, nggak tahu lagi bagaimana menutupi hutang-hutang ini. Tapi saya menyadari ini karena kesalahan saya. Mohon doanya agar Tuhan kasih keajaiban untuk keluarga saya, terutama untuk melunasi semua hutang-hutang saya. Saudara Andi, terima kasih buat kejujurannya. Dan dalam situasi ini datang kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan, ya. Luar biasa. Ini respon yang sangat baik. Amin. Karena semua pertolongan hanya datang dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dalam situasi yang ini bisa keluar dari masalah ini satu persatu, ya. Yang pertama adalah jelas berhenti untuk berjudi. Amin, ya. Ingat sahabat yang baik ya, berhenti untuk berjudi. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu akan menghancurkan kita, ya. Dan yang kedua adalah jangan lagi menjadi orang yang egois. Maaf ya Andi ya, jadi kan sepertinya mau untuk kepentingan sendiri. Padahal kan saudara Andi punya istri, punya anak ya. Jadi bukan hanya berhenti berjudi, yang kedua berhenti jadi orang yang egois. Sadari bahwa kita ini sebagai suami punya tanggung jawab dengan keluarga. Dan tentunya setelah kita semua bertobat kembali kepada Tuhan, minta Tuhan yang pimpin. Nah, di dalam kehidupan pernikahan perlu sekali terbuka dengan suami istri. Soal keuangan, kebutuhan, dan yang lain. Ya. Nah, dalam situasi ini, saudara Andi kan tidak terbuka dengan istri. Sehingga situasinya jadi makin berbelit seperti itu. Nah, apa nih langkahnya? Kita akan doakan. Tapi kembali lagi, hari ini juga berhenti berjudi. Dan yang kedua, jangan lagi egois. Dan yang ketiga, terbuka dengan istri. Bawa semua keuangan yang ada. Firman Tuhan berkata, meskipun 5 ketut roti 2 ekor ikan, kalau kita semua bawa kepada Tuhan, Tuhan akan memberkatinya, ya. Mari kita akan berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kayak berdoa untuk saudara Andi, Tuhan, ampuni kesalahannya. Kalau hari ini dia sudah mengakui dosanya, biarlah melalui pertobatannya ini, Roh Kudus memimpin saudara Andi ini untuk hidup benar dan tidak mencari jalan pintas. Kayak berdoa, dilepaskan dari judi, saudara Andi ini, dilepaskan dari hutang-hutangnya, dan biarlah mulai dari apa yang ada dalam kehidupannya, 5 ketut roti, 2 ekor ikan ini Tuhan berkati, dan terus berjalan dalam kebenaran dan tidak lagi mencari jalan pintas. Ya berdoa, pintu-pintu berkat terbuka untuk saudara Andi, dan keuangannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, ini ada lagi dari saudara Wilma Merlin ya. Pak Agus dan Bu Mala, saya mau tanya, salah tidak kalau ketika saya ada rezeki, saya beli barang yang saya suka? Toh kan saya sudah kerja, boleh dong saya mereward diri saya. Tapi masalahnya keluarga atau teman-teman saya suka komen kalau saya boros. Lah, kan ini uang saya,
Jadi bebas saja dong kalau saya mau belanjakan apa saja. Apalagi saya masih muda. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu? Terima kasih. Nah, kayak panggilnya apa ya? Wilma atau Merlin ya? Wilma lah ya. Wilma, terima kasih untuk DM-nya. Ya, terima kasih juga untuk keterbukaan Wilma, bahkan juga untuk apa yang Wilma alami saat ini. Ini luar biasa ya. Dan kami setelah membaca hal ini ya, kami melihat ya, memang Tuhan kan memberkati Wilma ya dengan memberi pekerjaan yang baik dan luar biasa ini ya. Luar biasa. Berarti kan ya. Tuhan percayakan berkat Tuhan sama dia. Percayakan berkat. Lalu Wilma juga tanya, kalau ada rezeki kita boleh dong saya beli barang yang saya suka gitu ya. Untuk mereward diri saya. Mereward diri kita ya. Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih ya. Dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang baik ya. Mungkin juga kan Wilma pikir udah kerja keras nih ya. Kan pengen dong juga mereward untuk diri sendiri gitu ya. Boleh tidak saat ini? Kita melihat begini Wilma. Bahwa semua yang Tuhan percayakan, bahkan keuangan yang dipercayakan kepada kita. Itu adalah satu kehormatan kita dipercayakan dan semua adalah milik Tuhan. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang, ini nggak boleh. Wah ini bukan begitu. Tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Jadi Wilma, ketika engkau ada hati ini, engkau katakan, oke Tuhan, ini adalah milikmu, beri aku hikmat, beri aku kebijaksanaan. Jadi pengelola. Untuk mengelola dengan bijaksana ya. Dengan bijaksana. Jadi bendahara jadi yang bendahara yang baik bagimu. Dan bagi Tuhan gitu ya. Ketika engkau berdoa seperti itu, pasti Roh Kudus menolong engkau. Sehingga yang engkau beli, itu mungkin sesuatu yang baik, yang nggak terlalu mahal, tapi memuaskan dirimu ya. Karena Tuhan akan mengatur semuanya. Tuhan selalu senang kalau kita juga bersuka cita. Jadi Tuhan itu adalah Bapa kita. Dan hari ini kami percaya bahwa Wilma saat ini akan menjadi bendahara yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan dengan luar biasa. Amin. Jadi orang melihat Wilma jadi wah luar ini biasa ya. bijaksana, ya dewasa, bisa jadi teladan ya. Amin ya. Kita mau berdoa juga ya buat Wilma ya supaya diberi hikmat, diberi kebijaksanaan dalam mengelola keuangannya, supaya kehidupan Wilma bisa menjadi teladan, bisa memuliakan Tuhan juga. Amin. Juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mengalami hal-hal yang mungkin mirip dengan Wilma. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu Wilma yang luar biasa, yang boleh Tuhan berterus terang dalam kejujuran menceritakan semua apa yang dia alami. Kami bersyukur untuk semua yang kau percayakan kepada Wilma. Dan kami berdoa saat ini, biarlah Tuhan Engkau Bapa yang penuh kasih kepada Wilma. Engkau memberikan kepada Wilma oleh pertolongan Roh Kudus hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola keuangan yang dipercayakan kepadanya. Amin. Dan hari ini kami percaya kalau Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan itu, maka segala sesuatu yang dikelola dan segala sesuatu yang dipergunakan oleh Wilma ini akan juga menyenangkan hatinya, memberi kepuasan dalam hidupnya, dan sehingga kehidupannya menjadi berkat dan mendapat dilihat dan menjadi teladan bagi orang-orang sekelilingnya. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih-Mu kepada anakmu Wilma ini. Bahkan kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Biarlah terjadi seperti apa yang Engkau lakukan kepada Wilma, bahwa Wilma diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola segala yang dipercayakan, berkat yang dipercayakan kepada kami semua ini dengan benar dan bijaksana. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri.
sedih, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari kita kembali saat ini diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita tidak diperhamba oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Yang pertama, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa identitas, status dan posisi kita di dalam Kristus sudah menjadi putra-putrinya Allah yang merdeka. Oleh karena itu kita jangan lagi sedikit pun berbalik dan kembali diperhamba, diperbudak dan tunduk kepada roh-roh dunia dan roh-roh agamawi yang lemah dan miskin. Nah, yang kedua, ketika kita percaya, mengerti dan menyadari bahwa identitas kita adalah putra-putrinya Allah, maka kita tidak bisa dikuasai oleh roh-roh dunia dan agamawi yang lemah dan miskin ini. Sehingga secara rohani, secara jiwani dan jasmani kita tidak menjadi lemah dan miskin. Kita menjadi pribadi yang confident, kuat, teguh, dan berani untuk melakukan kebenaran. Dan ketiga, sebagai putra-putrinya Allah, kita sudah memiliki spirit of sonship melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Maka kita menyatu dengan Yesus dan kita menjadi ahli waris terhadap semua janji Allah. Sehingga kita memiliki hak, akses, dan fasilitas yang khusus atas segala sesuatu yang menjadi milik Bapa. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa dirimu rapuh, cepat menyerah, dan cepat putus asa? Mari datang pada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran dalam dirimu bahwa engkau memiliki Bapa yang baik dan engkau adalah putra-putrinya yang sangat berharga, spesial, dan dikasihi oleh Bapa. Katakan, Bapa terima kasih, kami sudah menjadi anakmu, menjadi milikmu, dan kami sangat dikasihi. Mari kita datang kepada-Mu. Bapa kami di surga, Bapa, sungguh kami bersukacita dan bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah tidak lagi diperhamba dan diperbudak dengan roh-roh dunia dan roh-roh agamawi yang lemah dan miskin. Di dalam Kristus, identitas, status, dan posisi kami adalah putra-putrinya Allah yang sejati. Kami memiliki spirit of sonship yang sudah menyatu dengan Yesus dan yang sudah menjadi ahli waris terhadap janji Allah.
Kami percaya bahwa kami sudah memiliki hak, akses, dan fasilitas yang khusus atas segala sesuatu yang menjadi milik Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Engkaulah pengharapan